Inilah Ustadz Bangun Samudra. Beliau adalah mu'alaf, juga mantan pastor dan S2 Vatikan, serta beliau adalah mantan penyiar TVRI Surabaya. Subhanallah. Mungkin ayah bunda yang sudah di TKB sudah kenal dengan beliau karena beliau rutin mengisi pengajian Wali Murid Al-Falah Surabaya setiap hari Rabu, nggih Ustadz nggih. Alhamdulillah hari ini beliau akan mengisi pengajian perdana di kondisi pandemi ini. Kepada ayah bunda, monggo kami silakan untuk menyimak Ustadz Bangun Samudra dalam tema anak sebagai amanah Allah. Kepada Ustadz Bangun Samudra, disilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah. Dan yakinlah kita meskipun tidak dalam satu majelis saat ini, tapi upaya kita dengan media dunia online atau dunia maya ini, kita tetap berada di taman surga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis Bukhari, nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut kemana? Ke majelis. Untuk apa? Tafakuh. Menjadikan dia memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Dan yakinlah kita, walaupun ini tidak dalam satu majelis, tapi kebersamaan kita ini tetap seperti hadis Rasul, kita ada di taman surga. Ya, meskipun duduk di tempat kita masing-masing, karena kajian ini online, tapi yakinlah kita sekarang ada di taman surga. Sehingga karena ada di taman surga, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Maka mudah-mudahan kita semua yang ikut dalam kajian online ini mendapatkan khairiyah daripada sabda Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Dan senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat keluarga kita ini, nikmat anak, ya, nikmat keturunan, harus kita syukuri dengan baik-baik. Karena apa? Rabbuna wa ta'ala berfirman, Allah berfirman, wa itadan rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang mensyukuri nikmatku ini, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Mudah-mudahan kita semua di sisi Allah nanti dikategorikan Allah menjadi hamba-hamba yang abad dan syukurah. Amin. Hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Bapak Ibu, para wali murid TK KBTK Al-Falah Surabaya, kita menyadari bahwasanya anak ini adalah sebuah karunia. Dan anak ini adalah sebuah kecintaan kita. Tidak ada manusia yang tidak mencintai anaknya. Sekarang semua coba dibuka Qur'annya. Kalau di HP boleh, di Qur'annya boleh, di buku boleh. Coba semua buka surat Ali Imran, surat ketiga, di ayat yang ke-14. Rabbuna wa ta'ala berfirman, "Zuyyana lin-nasi hubbus syahwati minan nasi wal banini wal qanatin wal muqantari minaz zahabi wal fiddati wal qalil musawati wal an'am wal has dzalika al hayatid dunya wallahu indahu husnul." Rabbuna wa ta'ala berfirman di sana, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap perempuan-perempuan, suami pada istri-istrinya,
kalimat ini pun juga bisa berlaku pada istri pada suami-suaminya. Kemudian para istri pada suami-suami. Jadi masing-masing. Gitu. Kemudian anak-anak, harta benda, ya, yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, ya. Sekarang nggak ada kuda, sekarang adanya pakai besi. Ya. Ada namanya dan diganti semua nama binatangnya, ada kijang, ya. ada pentol, ada jaguar, kudanya. Kemudian hewan ternak sawaladang. Dan ini kesenangan hidup dunia yang di Syura nanti akan kembali yang baik. Ya, perhatikan kalimat Allah yang terakhir adalah wa indah husnul ma'ab. Dan semua ini harus kita kembalikan kepada Allah. Ini semua dalam kondisi yang baik. Jadi secara tidak langsung anak itu adalah sebuah amanah, hibah. Dan seseorang mendapatkan hibah itu maka dia memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Yang tidak hanya sekilas saja terhadap anak-anak kita. Tidak hanya cukup diserahkan para ustadzah di sekolah. Tapi itu sebagian daripada kita mewarnai seorang anak. Karena anak ini atau keluarga ini adalah satu kesatuan yang diawali daripada ayahnya. Coba kita perhatikan di surat 31, surat Luqman. Di ayat yang 13, kita lihat. Itu yang memberikan pendidikan. Surat 31 dan 13 itu sebenarnya ada tugas itu bapak paling besar. Wa iqala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Di dalam ayat ini itu yang Allah sebutkan Pak Luqman loh, bukan Bu Luqman. Pak Luqman, ya. Nah, namun istri itu adalah memiliki peran membantu kinerja suami. Nah, kalau semua dibebankan suami nggak bisa. Padahal suami itu tanggung jawabnya besar. Suami itu tidak cuma untuk mendidik anak saja. Tidak cuma mencari nafkah, mendidik anak itu tugas utama dari suami, ayah. Kemudian rumah itu harus rapi bersih, itu tugas ayah. Jadi jangan salah kalau seorang ayah itu mestinya rumah itu harus rapi. Baik jangan kata Rasulullah. Jadi kita harus membersihkan rumah. Nah, itu tuh tugas suami, itu rumah rapi bersih. Surga itu rapi bersih, gak kotor. Itu tugas suami, tugas suami. Dan nafkah tugas suami. Dan istri itu perhiasan, sama dengan anak-anak perhiasan yang harus dijaga dan dirawat. Ini banyak sekali tugas suami. Tapi jangan karena ayat ini yang tugas suami, terus istri seenaknya ya ngomong, mas, wis diubah mas, wis nyapu, wis ngepel. Insya Allah nerokok itu istri seperti itu. Maka mana di sini Rasul bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, wa atar ajaujaha taqul min aidatin sa'dullah bil jannah. Maka para ibu, para istri ini pun memiliki peran yang utama. Apabila dia membantu kinerja suaminya, apabila dipersilahkan Allah masuk surga. Masuk surga di mana pintu yang dia mau. Nah, maka di sini kerjasama suami dan istri ini adalah peran yang paling utama. Maka suami itu tetap harus meluangkan waktu. Sepulang dia nafkah, dia harus menyiapkan waktu bersama anak-anaknya. Atau ada waktu yang disiapkan pada anak-anaknya. Ya. Dan karena kondisi kalau tidak mungkin suami bekerja di luar kota atau jauh, alhamdulillah kan Allah memberikan kita sekarang kemudahan dalam bentuk seperti bisa video call, bisa ini itu harus tetap terjaga. Karena anak ini merupakan karunia dan hibah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk pandangan. Jadi pandangan kebanggaan orang tua sekaligus perhiasan. Bukan barunya, dia punya perhiasan yang luar biasa. Nah, orang tua sekaligus perhiasan dunia ini belahan jiwa dan dia adalah seorang khalifah kecil yang disiapkan di muka bumi. Dan ini tanggung jawab kita mempersiapkan anak ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Rabbuna wa ta'ala ingatkan kita ini, coba semua buka surat 18. Surat 18 itu surat Al-Kahfi. Coba lihat di ayat 46 bahwasanya anak-anak ini memang bertanggung jawab kita untuk dipersiapkan dia sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Jadi anak-anak ini adalah yang harus kita persiapkan. Ya, al-malu wal banuna zinatu hayati dunya wal baghiyatus sholihatu khairun fi qadar rabbika tawabba wa khairul amala. Coba, harta anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus itu akan lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Di sisi Allah Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi sebuah harapan. Makanya, anak yang amanah ini
nantinya dia untuk menjadi yang Allah katakan solihatu khairum. Jadi dia menjadi yang terbaik itu yang soleh, itu tanggung jawab orang tua. Tidak cukup hanya di sekolah. Ya. Nah, maka dalam didik anak pun Rasul Muhammad SAW juga menggunakan beberapa metode. Dan metode ini murni milik Rasul Muhammad SAW. Namun kita nggak pernah mengklaimnya. Sehingga diklaim umat lain. Ya. Saya ambil dari hadis Tabrani, nomor hadis 87. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau mendatangi rumah Rasul, dakultu ala Nabi SAW arba ayamsi. Doharul Hasan wal Husaini. Saya pernah, kata Jabir, mau ke rumah Rasul, pintu dia agak terbuka sedikit. Ya. Kemudian, di atas punggung beliau, Doharul Hasan wal Husaini radhiyallahu anhuma. Di atas punggung beliau itu ada dua cucunya, Hasan dan Husain. Ya, di atas punggung. Kemudian kalau Rasul mengatakan pada dua cucunya, Rasul mengatakan, Inna jamaluka. Wafal adal antuma. Sebaik-baik. Ya. Onta itu adalah onta kalian, kata Rasul. Dan sebaik-baik penumpang adalah kalian berdua. Kalimat Rasul ini berat loh. Nikmal jamalukuma wa ni'mal adrani antuma. Sebaik-baik penumpang kalian sebaik-baik onta itu aku, kata Rasul, dan sebaik-baik penumpang kalian berdua. Kenapa Rasul bermain dengan cucunya mengatakan sebagai onta? Karena Rasul jadi ontanya waktu itu. Ya, jadi bermain dengan cucunya onta-ontaan. Nah, onta-ontaan. Kalau di sini kan nggak ada, di sini jalan-jalanan gitu ya, di negeri kita. Karena kuda nggak ada onta. Jalan di atas dua. Yangkung loh, yangkung. Dua cucu loh di atas. Rasul kuat. Yangkung sekarang jangankan dua cucu, satu cucu aja mungkin delosor yangkung sekarang ya. Nah, maka di sini ada makna ketika memberikan pendidikan itu diajarlah dia sambil bermain. Makanya kenapa ada kelompok bermain, KB, ada TK, Taman Kanak-kanak. Ini sebenarnya ajaran Rasul Muhammad SAW, hadis Tabari nomor 87. Diriwayatkan oleh Jabir. Jadi Rasul itu cara memberikan pendidikan atau mengajarkan anak ini sambil bermain. Dan penelitian dilakukan di Universitas Commonwealth di Virginia. Tahu ya tempatnya. Kalau dari negeri kita melakukan ngulang, nanti insya Allah ketemu. Itu ternyata seorang anak yang apabila dia dinasehati, nasihat loh. Rasul Muhammad SAW itu nggak pernah dengan amarah. Maka berbeda. Pendidikan anak-anak sekarang ini, kalau kita kaji dengan kaidah Islam, itu sebenarnya nggak boleh dengan amarah. Dalam Ali Imran 159, Fabima rahmatin minnahu lintalahu. Rasul itu lemah lembut. Jadi kepada anak itu dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Menjaga amanah-anak itu. Kalau anak-anak dulu, gitu, kita ini, bapak-bapaknya ini, gitu, itu kalau orang tuanya membeli, gitu ya, dulu zaman masa-masa kita, orang tua kita membeli, kita diam, berpikir kita, ada apa ini? Salah apa saya? Kalau anak sekarang, orang tuanya membeli, anak yang mau membeli, ya, gitu ya, ini anak sekarang. Kenapa demikian? Inilah pendidikan yang salah dan keliru. Ketika nanti orang tua sudah tidak berperan lagi. Sekarang televisi berperan, media massa berperan, ya. Sampai kemarin anjay jadi masalah. Anak-anak kecil anjay dan jadi viral sebegitunya kalimat anjay ini. Inilah yang disebutkan amanah inilah ketika kita harus mewarnai. Maka mewarnai inilah yang orang katakan tadi di surat Al-Imran dan Bapak kemudian di surat Al-Kahfi ini di ayat yang ke-46 ini. Itu adalah tugas kita untuk memberikan amanah sehingga apa? Wal baqiyatus shalih. Sehingga nanti keturunan kita ini jadi keturunan yang saleh dan salihah. Dan ini amanah yang tidak boleh disia-siakan atau diabaikan begitu saja oleh para orang tua. Saya mohon maaf ya kalau harus kanan ke kiri, karena yang satunya di sini kalau satu sini pakai HP. Saya diminta dengan apa dua jalur, jadi saya kanan kiri, jadi honor ini itu, karena satu di sini. Nah, sehingga ketahuilah bahwa kehidupan kita ini di dalam kita diminta oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala untuk menjaganya. Sehingga apa? Harta yang disebut dengan anak ini sebagai perhiasan di dalam surat Al-Kahfi dan juga sebagai amanah untuk kebaikan ini adalah sesungguhnya kehidupan ini adalah sebuah perhiasan yang
yang mana harta dan anak-anak ini harus menjadi sebuah kebanggaan kita terhadap harta dan anak. Coba buka surat Al-Hadid. Al-Hadid. Itu di ayat yang ke-20. Allah Ta'ala juga berfirman dengan tegas di sana dan surat Al-Hadid. Itu surat ke-58 ayat ke-20. Surat 57. Al-Hadid. Surat 57. Di ayat yang ke-20. Allah Ta'ala berfirman tegas di sana tentang anak-anak kita, bagaimana kita harus mewarnainya dan bagaimana kita berlandasan dalam berakidah ini. Allah Ta'ala mengatakan ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa akhlaqun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa tafassurun fil amwali wal aulad kama sabil ghaizin ajabah. Lihat bagaimana dalam dunia kehidupan dunia ini permainan dan sudah buruk perhiasan dan berbagai yang berbangga di antaranya. Maka kamu suka berlomba-lomba dan anak, keturunan berlomba dalam seperti hujan tanaman. Jadi disinilah kita itu berlombanya itu harus. Cuman lombanya dengan fastabiqul khairat. Artinya anak-anak kita persiapkan untuk menjadi insan khalifah sendiri yang membanggakan. Ya. Namun tolong jangan dipuji. Nah ini yang terjadi sering kekeliruan di antara kita karena anak ini dipuji. Anak kalau dapat sesuatu jangan dipuji. Misalnya dia mama, papa, gitu atau adik, umi, ini tadi di sekolah dapat prestasi, dapat bintang ini. Anakku terus dipuji-puji. Jangan. Pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Surat 1. Surat 1. Ayat kedua. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya bagi Allah. Seluruh sekalian alam. Nah, lalu bagaimana sikap kita untuk menjaga amanah ini? Kalau anak kita sukses, kalau anak kita berhasil, Rasul ajarkan caranya dengan ketika bagaimana Rasul mendampingi para cucu ini. Kalau dia melakukan sesuatu hal yang sangat bagus, atau dia sukses di sekolah, atau dia mendapatkan penghargaan, dia dapat disematkan apa ya Ustazah istilahnya kalau di sekolah, tolong Ustazah apa di sekolah kalau misalnya reward atau apa Ustazah kalau anak sukses apa itu ada apa reward Ustaz, reward. Nah, jadi kalau pas dia dapat reward itu dari sekolahnya, terus dia kan pulang cerita. Nah, kita tinggal menguji. Lalu apa yang dia katakan Rasul Muhammad SAW yang Rasul ajarkan kepada kita yang kalau anak mendapatkan keberhasilan sukses itu mendoakan dia di depan dia. Mintalah dia untuk mengamininya. Nah ini dalam surat 40 ayat 60. Waqar ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna min ibadati jahannam madakirin. Jadi kalau anak sukses itu doakan, jangan dipuji. Bahaya loh kalau anak sukses dipuji. Terus pas ada tamu, misalnya nih, ada tamu anak datang. Mama, aku menang ini. Terus kita puji. Nanti tamunya gini. Dia cilik-cilik ini wis jaluk pujian. Nah, kan? Jadi tidak jadi sesuatu yang membanggakan. Jadi kalau anak kita berhasil itu bukan dipuji. Tapi doakan dia, suruh diaminkan. Nah, inilah kesempatan ketika yang mengamini anak-anak kita. Karena doa bapak kepada anak, doa ibu kepada anak, diaminkan. Ini mata rantai. Jadi doa ini sebuah mata rantai yang luar biasa. Maka doakan dia. Ya Allah, jadikan anakku ini dengan pribadinya semakin berkah. Berkahkan ilmunya. Tambahkan dia kepandiannya. Doakan yang baik. Dia amin. Nah, sehingga pada suatu saat ketika kita lengah, dan dia mendengar kesuksesan, dia akan meminta pada kita, kok nggak didoain? Bukan keren kalau kok nggak didoain. Bukan kok nggak dipuji. Nah, coba. Akan berbeda. Dan anak yang disiapkan sebagaimana yang Allah perintahkan tadi, waqadu salawatu menjadi anak yang saleh tadi di surat Al-Kahfi ayat 46 tadi, itu adalah cara kita mewarnai. Maka kalau kita mampu mewarnai anak itu dengan kaidah-kaidah syar'i yang diajarkan Rasul, insya Allah anak kita besok berjalan di muka bumi ini dengan dia menjadi hamba-hamba Allah yang robbani, hamba-hamba Allah yang madani, dan dia menjadi orang mukmin yang mukhlis, ya, mukhlis. Dan ini adalah tanggung jawab kita, amanah kita orang tua yang mendapat kita. Ya, kalaupun di era sekarang ini seperti yang harus bekerja di tempat yang tidak sama dengan keluarga, harus berpisah, gunakanlah
kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, ya, seperti apa, bisa kita lihat seperti online begini, saling menyapa, saling bertegur, menyiapkan waktu-waktu khusus, ya. Dan kalau berjauhan, jangan di jamnya yang sama jam itu, nanti ditanya anak-anaknya. Ini tidak cuma untuk anak yang kecil, sampai anak besar pun, sampai yang dia sekolah. Kalau kita mau tetap menjalani itu bisa, jangan jam-jam tertentu. Nanti kalau jam-jam tertentu ditengeri itu apa maksudnya? Diingat dia, jadi ini jamnya ayahku nelpon ini, jamnya papaku nelpon ini. Cari tempat yang nyaman gitu. Bahaya kan? Gunakan waktu-waktu yang random. Jadi saya sambil tanya di mana nak, gimana posisinya, dia tunjukkan kondisinya. Kalau dia bisa dilatih seperti itu, kejujuran, Masya Allah. Insya Allah nanti putra-putri kita akan di anak-anak yang soleh dan solehah. Dan ini yang Allah perintahkan di dalam beberapa ayat yang sudah kita kaji bersama-sama tadi, bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk benar-benar menjadikan anak ini, karena anaknya adalah perhiasan juga, anak ini amanah dan anak kebanggaan. Ya. Nah, maka Rasul Muhammad SAW juga mengingatkan kepada kita sambil beliau waktu itu membacakan surat 66 ayat yang ke-6. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Maka tanggung jawab itu adalah pribadi. Jadi Islam itu mengajarkan kita itu secara pribadi menyiapkan. Kalau sudah pribadi, baru ke ahlikum, baru ke keluarga. Maka suami persiapkan diri baik-baik. Setelah suami, siap untuk istrinya, itu anak-anak. Istri siapkan juga baik. Kemudian membantu juga suaminya dan anak-anaknya. Makanya ibu-ibu itu kalau ada kajian, ya, terutama ibu walimah itu, kalau habis kajian, nanti di rumah itu apa yang dikaji tadi, tolong sampaikan. Di saat makan malam, atau bisa bersama-sama ada suami dan anak-anak. Ini perlu disampaikan. Agar apa? Agar dia mengingat. Jangan cuma gimana tadi, lucu ustadznya. Kalau cuma ustadznya lucu, cari pelawak aja, masa panggil ustadz. Nah, maka ambillah bekal yang beliau katakan, tidak marotu biyati jannati fakaru terus. Ambillah bekal itu. Nah, kalau ibu-ibu yang waktu duha ini, saat suami bekerja, saat anak-anak sekolah, nah, itulah saatnya ibu-ibu untuk bermajelis. Jangan saat suami sudah bekerja, anak-anak sekolah, ibu-ibunya tawaf di mall. Ya. Kalau sudah seperti ini susah. Jadi kalau ayahnya bekerja, anak-anak sekolah, ibunya tawaf di mall, ya. Sambil tawaf sudah menjemput anak. Tapi coba dengan berkolaborasi atau membuatkan sebuah kajian-kajian, atau sekolah mengadakan sebuah komunitas dengan memberikan tambahan-tambahan untuk sistem bagaimana kepada anak-anak sesuai kaidah syar'i. Nah, kalau bisa kita lakukan luar biasa. Nah, kenapa perlunya kebersamaan? Rasul Muhammad SAW, sahabat dari Sahih Muslim, cara mengajarkan anak itu tidak pernah dengan amarah tapi dengan nasihat. Jadi kalau memberikan berkat melalui sebuah nasihat. Tadi yang pertama Rasul melalui cara sambil bermain. Makanya ada kindergarten school, ada kelompok bermain, ada TK. Itu Rasul Muhammad SAW yang mengajarkan. Hadis Tabrani nomor 87 dan dia berdoa. Nah, maka ketika sambil bepergian atau safar, ini juga satu tips yang Rasul ajarkan. Ya. Ada Nabi Rasulullah SAW, aku pernah diajar Rasul ini dari Ka'bah tertua. Beliau dipangku langsung Rasul di atas ontanya. Pakol Rasul mengatakan, ya bulan ini wa'alidukan kalimah. Baik anak muda, aku ajarkan kamu satu kali. Fatilah ya fatka, fatahillahu, la ta'limillah. Ini mengatakan bahwa Muhammad, Ibn Abbas, kamu aku ajar satu kalimat. Luar biasa. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Kalau kamu dekat, Allah juga dekat. Fasta'inlah, fa'idah yastantu, fasta'inillah. Kalau kamu tak minta sama Allah, yang pada yang lainnya. Luar biasa. Tadi waktu Rasul mengatakan, nikmal jamalukum ala ni'mal adnani antuma, sebaik-baik onta kalian itu, Rasul jadi ontanya. Kenapa? Karena di surat Al-Azab, surat 33, ayat 21, Allah sendiri yang mengatakan, contoh terbaik di muka bumi ini, contoh terbaik di alam semesta ini, cuma Rasul.
laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Maka sungguh dalam diri Rasul Muhammad SAW itu ada suri teladan yang terbaik. Maka kalau kita ingin mendidik anak-anak, jangan dengan amarah, tapi dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Nah, dulu beda dengan zaman kita. Zaman kita tuh orang tua mendelik kita bingung. Anak sekarang mendelik. Tapi bagaimana sekarang adalah dengan nasihat. Nasihat dan kelembutan. Ini yang Rasul tanamkan sejak dulu. Ya, cuman orang-orang tua kita dulu kan nggak ngaji seperti kita sekarang ini. Jadi dulu orang tua dulu tuh pentungan ya, penebah gitu. Masa kira-kira dulu sandal gitu, dicekasin bilang. Nah, kalau mau kembali sebenarnya kepada bagaimana Rasul, enggak seperti itu. Ini dengan kelembutan. Ya, tidak perlu anak itu jadi seorang sahabat luar biasa. Sehingga nanti kalau anak-anak kita sampai dia remaja, ada apa-apa dia curhatnya ke orang tuanya sendiri. Keren kalau kita bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian Rasul juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya itu ketika Rasul mengatakan bahwa ila matal insanu wa ta'amu amalahu. Jika manusia meninggal, itu putus semua amalannya. Kemudian Rasul mengatakan kecuali min salat, kecuali 3 hal. Apa itu? Rasul mengatakan falahu khairuhu, yakni 3 perkara. Sedekah jariyah, ilman yatabi abi, kemudian auladi salihu, ya doa, dan doa anak-anaknya. Nah, kenapa? Tadi Ustaz juga sempat di depan tadi menguraikan, baik hostnya tadi atau pembahasan maupun sambutan kepala sekolah tadi, bahwa anak ini besok aset kita, ya, aset kita nanti untuk mencapai akhirat itu. Maka Rasul mengatakan 3 perkara. Amal jariyahnya dia, ilmu yang manfaat. Nah, maka tinggalkan ilmu kita bermanfaat pada anak kita. Titipkan dia di sekolah-sekolah yang sudah teruji, yang memberikan menyampaikan syariat Islam seperti TK Al-Falah, TK-TK yang lainnya, yang mewarnai anak ini di antara kesibukan tugas nafkah orang tua, dan ini dia didirikan jam-jam tertentu untuk belajar. Kemudian ketika pulang, orang tua kembali tetap mewarnai, tidak membiarkan dia sudah cukup di sekolah. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Penekannya di sini parenting kita adalah sekolah adalah sebagian daripada kemudahan yang Allah berikan. Yuridullahu. Kemudian yang Allah berikan. Juga wa khaliqul insan untuk kita. Karena kita ini manusia lemah. Maka kita butuh kebersamaan. Kita butuh, karena Islam itu jamaah. Islam itu bukan individu. Nah, sehingga ketika dalam kesibukan kita titipkan. Nanti setelah kita dalam kesibukan kita, anak-anak kembali pada kita, warnai kembali. Ya. Bagaimana sinergi antara sekolah dengan orang tua ini kita ulangkan kembali ke anak-anak di rumah. Sehingga tidak ada perselisihan antara sekolah dan anak dan orang tua. Maka pentingnya, makanya ada apa namanya sekarang itu apa Ustazah, kalau sekarang istilahnya komunitas orang tua para waria dengan sekolah itu ada paguyuban, komite Ustaz, komite ya komite. Nah, seperti itu harus senantiasa terjaga supaya visi-misi daripada sekolah yang ingin anak kita itu seperti ini. Nah, kita memilih sekolah itu berarti sudah sesuatu ikhtiar. Maka ayo jangan dilepas dalam komite ini. Sehingga apa? Mewarnai anak itu sama. Itu nanti akan menjadikan anak-anak ini sangat luar biasa mereka di dalam mencapai kehidupan. Maka jadi seorang pendidik ini akan meraih derajat yang tinggi. Hati-hati ya. Para ustadzah di TK dan KBTK Al-Falah. Nih, pendidik itu yang diangkat tertinggi derajat. Pahala pendidik itu berlipat ganda. Dia meninggalkan pusaka yang mulia bagi anak cucu. Siapa yang berkaitan ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan hadisnya. Inna rajulal nabi darajatu bil ayat. Sesungguhnya orang yang diangkat derajat di surga adalah apa? Fatahalu anni, adalah orang-orang yang dikatakan sebab anak-anak itu sampai mampu beristighfar. Artinya pada di sini ketika anak itu sudah mampu untuk menjadikan orang tuanya, ketika anak itu sudah bentuk mampu untuk segala ini adalah derajat yang akan diangkatkan pada pendidik-pendidik. Maka kenapa tadi di
surat 31 Luqman ayat ke-13, pertama kali yang diajarkan orang tuanya Pak Luqman itu, ya, Luqman bukan nabi ya, bukan nabi, bukan rasul, tapi sama Allah dibuka dalam Quran, dikasih surat. Karena yang diajarkan pertama adalah tauhid. Ya bunaya la tusyrik inasika Allah. Wahai anakku, jangan memusyrikan Allah, jangan menyekutukan Allah. Maka menanamkan anak-anak ini sejak dini. Kalau anak tanya tentang Allah seperti apa, tidak usah karang nanti. Kata Rasul, kalau ada anak tanya seperti itu, bukakan Quran. Mama, Allah itu gimana? Oh ini mah, Allah itu di ars gini. Jangan diuber anak, tidak bisa jawab tambah salah semua. Maka kalau anak tanya Allah, bukakan Quran. Ini nak kata Allah begini, ini lo bilang. Ini contoh yang paling sederhana. Allah mengatakan, Allah itu gimana sih? Nah, ini kata Allah di halaman 604 Qurannya nanti. Qul huwallahu ahad. Ini kata Allah. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Mungkin itu sebagai contoh kecil. Belum nanti innal hamas membirin, innal hayyibu muhsinin. Itu kita sampaikan itu. Kalau kita menyampaikan itu, nanti Allah yang mencukupkan itu. Karena Quran ini ya ayuhan nas, berjaku mau'idatum min rabbikum wasifa'u lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Dalam surat Yunus surat 67, Quran ini Allah siapkan nasihat langsung dari Allah. Dia itu obat segala penyakit, terutama penyakit hati. Dia itu rahmat, dia itu berkah, dan dia itu adalah orang yang beriman. Jadi kalau anak tanya, baca Quran, bacakan tentang Allah, ayat Allah. Allah yang mencukupkan. Nanti udah usah ngarang. Oh, duduk di sini. Kalau kamu minta dibalas sama anak. Kemana aku minta permen. Dari itu permen jatuh. Susah gitu ya. Jadi kalau anak tanya tentang Allah, bukakan ayat Allah, bukakan Quran. Kita akan mencukupkan. Nah, begitu pula. Biar nanti anak-anak kita dan kita akan dikumpulkan bersama-sama para kekasih dan kerabatnya, karunia balasan dari Allah Subhanahu wa taala inilah ada di surat At-Tur 21, bahwa orang-orang beriman, anak cucu mereka semua akan dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah landasan bahwa kita semua akan bisa bertemu dan bersatu keluarga, itu di surat At-Tur ayat 21. Nah, kemudian anak juga sebagai fitnah dunia. Nah ini, maka yang perlu kita perhatikan juga anak juga sebagai fitnah dunia, nah, surat At-Taghabun, karena sesungguhnya di antara istri-istrimu, kata firman Allah di sini, anak-anakmu semua itu, maka berhati-hatilah kamu dengan mereka. Kenapa? Mereka akan menjadi fitnah, bisa menjadi fitnah di muka bumi. Nah, firman Allah di atas sangat tegas menandaskan bahwa anak bisa menjadi sebuah fitnah dunia. Ibarat apa permata zamrud ini, kita nanti mampu atau tertipu sehingga anak ini bisa melanggar aturan-aturan, ya. Turunnya dan bencana Allah Azza wa Jalla ini itu pada diri kita, ya, pada diri kita. Oleh karena itu maka berkenaan dengan firman Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga kita diminta untuk mendidik anak-anak kita itu, mewarnai anak-anak kita itu selaras dengan apa yang di visi-misi sekolah. Karena kita sudah memilih sekolah itu, berarti kan kita sudah ikut andil di sana untuk ini. Sehingga nanti di rumah kita ulang kembali, tanyakan anak-anak tadi apa, bagaimana, tambahkan penjelasan orang tua, inilah yang mewarnai anak. Nah, ini bisa dilakukan di saat makan. Di saat makan, ya. Itu dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu makan bersama Rasul juga mengatakan, ya gulam, samillaha fa istatin batatu. Wahai gulam, makanlah dengan tangan kanan, ucapkan bismillah. Nah, ini nasihat. Ini Rasul menasihati kita itu dengan bermain saat bepergian atau safar. Karena saat bepergian, saat bermain, saat makan ini, identik kota anak ini terbuka. Nah, kalau ini terbuka, menerima pesan, itu dia melekat seperti candu. Nah, sehingga diklaim sama mereka, oh belajar sambil bepergian itu milik kami, gitu mereka. Namanya studi tour, nah, studi ekskursi pada penemunya Rasul Muhammad SAW. Mengajarkan anak bermain atau menerima pesan sehingga dia bisa melekat seperti candu, itu sambil bermain, itu milik Rasul Muhammad SAW. Sebelum umat-umat itu menemukan metode pendidikan, itu milik Rasul Muhammad SAW. Cuma kita saja yang mau memperhatikan dan kurang menggunakan apa yang Rasul ajarkan. Yang ketiga, di saat makan. Ya. Makanya sampai ada ilmu table manner. Ya. Dan coba
betapa banyak proyek-proyek sukses, proyek besar cool itu di atas meja makan. Karena saat itu pun sama dengan saat bermain, sama dengan saat bepergian, itu kota anak terbuka. Kalau ada pesan, baik pesan itu video ataupun audio, maka pesan ini akan melekat seperti jantung. Jadi saat makan, ada yang protes, Ustaz, kalau di saat makan ngomong kan muncrat semua. Ya caranya, ya cara ada nasi ngomong ya biar semua nasinya. Maka ditelan, ada jeda, kita masukkan pesan-pesan. Jadi Rasulullah. Nah kemudian yang terakhir, yang keempat, cara tips Rasulullah SAW, sebenarnya nanti kita lebih banyak diskusi ya. Ustaz ya, materi yang disampaikan, nanti saya kirimkan materi ini ke Ustaz Darina, nanti biar Ustaz Darina bisa sharekan. Oleh karena itu, maka di sini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk benar-benar bisa mewarnai anak-anak kita, karena dia itu amanah yang luar biasa. Dan dia juga bisa menjadi fitnah kalau sampai itu terjadi sebaliknya. Nah, maka yang terakhir, yang keempat, cara Rasulullah SAW memberikan sebuah nasihat adalah ketika dia sakit. Ketika dia sakit. Tapi jangan berarti kalau anak tidak bisa dituturi, ya Allah jadikan anak saya sakit, janganlah. Kalau kita masih bisa memberikan nasihat dia sambil bermain, saat sambil kita bepergian, saat kita duduk bersama di meja makan, lakukan yang itu, pilih yang itu. Ya. Nah, saat sakit ini luar biasa, ketika seorang pemuda Yahudi sakit, ya, dia mohon bersetuju ya, ketika sakit kemudian Rasul mengatakan ya gulam, asli, masuklah Islam kamu. Dia bertanya kepada bapaknya, Ali ada keluarga Abu Qasim, apakah boleh aku ikut Abu Qasim? Abu Qasim itu Rasul, nama lain beliau. Kata bapaknya, ya. Dan Rasul mengatakan, Ba'idah benar, kamu bebas dari api neraka dan kamu menggunakan masuk Islam. Jadi nasihat saat sakit itu luar biasa. Kalau anak-anak kita sakit, banyaklah memberikan nasihat. Ya, dan kita ceritakan tentang tokoh-tokoh yang dengan ingin tanamkan oleh anak kita, misalnya cerita tentang Umar bin Al-Khattab, cerita tentang Utsman, cerita tentang Ali, cerita tentang Rasulullah SAW, itu sampaikan. Warnai anak-anak kita dengan tokoh-tokoh soleh. Kalau anak kita perempuan, tokoh-tokoh yang solehah. Ya. Ada para istri Rasul luar biasa, ada istri, ada ini, masih banyak lagi yang antum bisa ambil dari berbagai kitab-kitab sirah. Ya. Maka disinilah mewarnai anak-anak kita. Nah, inilah bagaimana kita untuk bisa meraih pahala dan ganjaran dari Allah dan tidak menyia-nyiakan terhadap amanah yang diberikan kepada kita, yang anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, sehingga kita nanti mampu mewarai anak-anak kita sampai dengan saatnya kita dipisahkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua mencapai derajat hamba-hamba Allah yang muttaqin, husnul khatimah, dan akhir jannah. Amin. Ini saja selebihnya saya serahkan ke host. Kalau ada yang kita bisa diskusi tanya jawab atau mau nambahin materi juga boleh. Saya ganti jadi pendengar. Oke Ustaz. Oke Ustaz. Jazakumullah khairan untuk materinya. Mungkin ada ayah bunda yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya. Atau bisa ditulis di chat. Sudah, ayo. Buka chatnya. Sudah. Ini loh. Ini chatnya kosong. Iya. Atau insya Allah sudah jelas sekali ya Bunda materinya dari Ustadz Bangun Samudra tadi. Atau ada yang sekalian mau konsultasi. Tidak ada ya Bunda? Silakan kedua. Kalau yang di Jalan Siak, kalau yang di satunya di mana Ustaz? Kenapa Ustaz? Yang di satunya yang di Darmo ya? Kalau KBTK itu hanya ada di Jalan Siak nomor 2 Ustaz. Yang di Darmo itu SD sama SMP. Ini Ustaz ada yang mau bertanya. Iya Bunda, silakan. Bunda Alena. Silakan dibuka mute-nya. Silakan Bunda.
Ya, silakan Mami. Enggak, itu enggak ada tanda tanya. Diam aja. Itu masih mute. Iya. Kayaknya terjeda Ustadz videonya. Ini ada pertanyaan dari Mama Alzam A1. Larangan memberikan pujian, padahal selama ini pujian akan membangkitkan semangat anak. Oh, hati-hati. Pujian itu milik setan. Ya. Iblis tidak akan pernah berhenti. Di surat 6 ayat 16 sampai 17. Itu kerjaan dia. Kalau kita sampai lihat firman Allah di Quran halaman 1. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah terus terus. Jadi kalau anak kita sukses jangan dipuji, tapi doakan dia langsung di depan dia, doa kebaikan. Ya, ini kalau pengen anak-anak kita nanti tidak gila pujian sampai besarnya dia nanti. Karena kalau sudah gila pujian, bisikan iblis memulai. Karena kesombongan itulah kerjaan iblis. Nanti dia akan jadi sombong, dia akan jadi ini. Jadi kalau Rasul saja ini, hadis Bukhari, kalau dipuji, itu Rasul ambil tanah. Kalau kamu masih memberi aku yang pertama ini, kamu harus dipuji. Karena bahaya sekali pujian itu. Nabi Isa alaihissalam ketika dipuji di bukit itu waktu itu di Alkitab saya masih juga sama. Mau dilempar batu itu iblis. Tapi ada semua sama. Nabi Musa semua sama. Kalau sudah sampai tahap dipuji itu hati-hati. Itu kerjaan iblis dan bawahnya. Ya, tidak akan pernah berhenti dia. Qala Rabbi bima aqwatani izjana fil ard. Kaidah Tuhan dalam surat 15 ayat 39. Tidak pernah berhenti. Surat 15 itu. Iblis tidak pernah berhenti berusaha menyesatkan kita. Ya. Dan penyesatan terbesar di antaranya melalui kesombongan. Dan sombong ini timbul karena banyaknya pujian. Kalau sudah sampai seperti ini, sedangkan dalam surat 29 Al-Ankabut, ya, surat 16 ayat 29 itu kata Allah wa'abwabal, masuklah pintu neraka, ya, yang sudah persiapkan bagi yang bangunnya itu mutakabir, yang sombong-sombong itu. Makanya bahaya. Ini jawabannya saya ambil dari surat 16:9, saya ambil dari surat 19:39. Tolong jangan dipuji, belajarlah mulai sekarang kalau anak-anak kita itu sukses, doakan dia, di depan dia, Yesus mengamini. Doa apapun, apalagi kalau yang mengamini seorang anaknya ya, luar biasa. Ustadz, bagaimana mengontrol emosi saat dengan anak-anak? Istighfar, kunci paling utama. Istighfar, tidak mampu, ta'awudnya ditambah. A'udzubillah hissami'il alim minasyaitonir rajim. Kok masih dapat itu nono itu iblis ini. Ya jangan jadi beneran tuh, nanti itu anak kita bukan beneran. Dengan isyarat, tuh. Ya, seperti itu. Itu hadis. Lagi. Ustadz gini, melanjutkan tentang pertanyaannya mamanya Azam. Ya. Tentang pujian tadi Ustadz. Begini, ya. Bagaimana caranya mungkin selain, kalau misalkan gini, Subhanallah, sudah hebat, mengajinya lancar. Gitu boleh enggak Ustadz? Boleh, itu boleh. Itu motivasi. Masya Allah, lancar. Sini Ustadz doain. Ya Allah, jadikanlah Ananda ini nanti kau lancarkan bisanya, gitu. Yang pujian yang tidak dibolehkan itu bagaimana ya Ustadz? Walah, pinter itu Yona, hebat kamu kan? Hebat kamu, pinternya kamu, luar biasa kamu ini. Ini nanti mengungguli Allah. Makanya Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sini Ustaz doain. Biar Allah semakin menjadikan kamu. Nah, terus didoain dia. Ini kan Nabi. Berarti begini kita, ya. Ya Ustaz. Sebagai pendidik mendoakan kebaikan, ya. Berarti gini, mau meluruskan untuk mamanya Azam, bahwasanya pujian itu, pujian yang dibolehkan adalah pujian yang satu, dengan menyebutkan nama Allah dulu, ya Ustadz. Yang kedua, yang dipuji bukan anandanya, tapi adalah kegiatan yang dilakukan Ananda. Misalkan, Subhanallah, sudah rajin membantu Bunda membersihkan lantai. Semoga kamu bisa istiqomah ya nak, bisa membantu Bunda terus membersihkan lantai, jadi anak salih-salihah gitu ya Ustadz.
tadi didoakan. Ya, betul. Oke. Jadi yang dipuji Jadi, adalah seperti itu. kegiatannya Bukan dan anaknya yang didoakan. iya. Bukan, waduh pintarnya kamu nak, aduh hebatnya ya gitu. Itu yang bahaya. Iya. Ya. Ada lagi Bunda? Jadi Mama Alena mengatur emosi saat bersama anak. Istighfar. Ya. Sudah. Istighfar itu paling luar biasa mengeran emosi. Ya. Kalau seorang hamba baca istighfar itu dia muklis. Itu bersandar pada Allah. Dan orang-orang yang seperti itu paling susah ditembus iblis dan bala tentaranya. Surat 15 ayat 39 40. Itu iblis gak bisa tembus. Orang-orang yang susah, orang-orang yang totalitas sebenarnya. Dan itu kok dasi setan itu ditata-tata di tembok. Cangele orang tua murid TK Alif Maik TK Alfalan itu apa? Tak tembus ini. Ada lagi? Ada lagi? Ini Insya boleh Allah. sih. Boleh. Sudah, Ustaz. Masya Allah. Alasan sudah lancar ngajinya. Masya Allah. Sini didoain. Nah itu boleh. Itu boleh. Ya. Insya Allah Boleh, sudah. itu Mungkin boleh. dari Bunda yang lain ada yang mau ditanyakan? Chattingnya sudah. Alhamdulillah. Insya Allah sudah Ustadz. Ustadz bisa sekalian minta tolong tutup dengan doa? Ya saya khotib Jumat. Oke, kita tutup dengan doa ya Bunda. Monggo Ustadz. Iya. Doa yang terbaik Ye. itu adalah Al-Fatihah. Ye. Kenapa Al-Fatihah itu menjadi sering digunakan? Mari kita buka dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini ada 4 hukum di dalam. Saya ambil dari punyanya Muslim. Diriwayatkan Anas bin Malik bin Di dalam Al-Fatihah itu ada 4 hukum besar. Hukum yang pertama adalah hukum tahmid. Nah ini, tahmid. Tahmid itu pujian dan syukur hanya milik Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua ada hukum rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Meyakini Allah sebagai pemberi, yang mengambil, yang menghidupkan, yang mematikan. Yang ketiga ada hukum tauhid. Totalitas kepada Allah, tidak pada selain. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang keempat ada isti'adah. Isti'adah itu perlindungan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sehingga kenapa doa-doa itu Rasul katakan faida inakul mu'min inda'ahu wajabahum wasilatul Quran. Gunakan sebagai wasilah. Nah, agar doa kita dijabahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita berwasilah dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ighfir muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami mohon kepada kami semua, orang tua yang ikut kajian ini, ya Allah, karuniakan kami beserta seluruh keluarga kami dari kami umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki yang berkah, halal thayyibah. Dan jadikanlah ya Allah anak-anak keturunan kami semua ya Allah soleh dan solehah, mereka tetap mendirikan sholat sampai akhir hayatnya. Dan jadikan kami ya Allah dalam mendidik dan menjaga mereka. Dan untuk mereka sendiri, para keturunan kami ya Allah, jagalah amal kami ya Allah, sehingga amal-amal soleh kami, amal ibadah kami, kau jaga, kau bantu kami ya Allah, kau bimbing kami sesuai Quran dan Sunnah. Sehingga amalan-amalan kami semua ini ya Allah ya Rahman ya Rabb, menjadikan amalan-amalan yang saleh, salihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Dan kondisi saat ini ya Allah yang kami memang harus tetap berdampingan dengan makhlukmu, Corona atau COVID-19 ini ya Allah, lindungi kami, jaga kami, bimbing kami ya Allah, jauhkan kami dari segala kesulitan dan kesukaran, berikan kami kemudahan dan pertolongan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannatal abrar.
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Aku berhati subhanaka wa bihamdika. Subhanallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Bangun Samudra. Terima kasih atas ilmunya. Semoga yang disampaikan Ustadz Bangun Samudra tadi bisa kita implementasikan ya Bunda. Insya Allah mudah kiatnya menjaga amanah anak, menjaga anak kita sebagai amanah hanya mudah Bunda. Yakni dengan cara nasihat dengan kelembutan. Dan caranya tadi Ustadz Bangun menyampaikan ada 4 cara. Yang pertama, pada saat makan bersama. Yang kedua, pada saat kita safar atau jalan-jalan bepergian. Insya Allah 2 hal ini bunda-bunda sudah sering melakukannya. Dan yang ketiga, saat bermain juga insya Allah sering melakukannya. Dan yang terakhir, pada saat sakit. Dan kita berdoa untuk yang poin keempat ini tidak kita lakukan karena kita senantiasa berdoa agar keluarga kita semua senantiasa dilindungi Allah dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. 3 hal yang kita upayakan ya Bunda, makan, berpergian, dan saat bermain. Insya Allah kita sudah lakukan, hanya saja kita belum tahu kalau ternyata Al-Quran itu sudah menjelaskan sejak zaman dahulu kala, sejak Al-Quran pertama kali sudah diwahyukan kepada Rasulullah, bahwasanya pendidikan anak sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Alhamdulillah kita tahu bahwasanya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bangun Samudra, semua itu sudah dikemas cantik dalam Al-Quran. Ayah Bunda, demikian tadi akhir dari pengajian rutin wali murid KBTK Al-Falah Surabaya. Seperti yang disampaikan Ustadz Bangun ya, semoga yang sudah disampaikan tadi bisa melekat bagaikan candu dalam diri kita. Dan pesan kami, semoga dengan adanya kegiatan ini, kita jadi lebih bersemangat untuk selalu menceritakan kepada anak-anak kita tentang tokoh-tokoh muslim yang sangat banyak dalam Al-Quran, dan kita bisa dapatkan, misalkan kita tidak bisa berpergian untuk beli buku, kita bisa download dalam HP. Insya Allah semuanya sudah dibantu oleh HP untuk mencari kisah-kisah suri toladan, sahabat Nabi, atau tokoh-tokoh muslim lainnya. Ayah Bunda, inilah tadi akhir dari perjumpaan kita. Semoga yang kita upayakan, segala ikhtiar kita diridhoi Allah SWT, dan senantiasa kita semua dilindungi Allah SWT dari segala macam bahaya dan penyakit. Ayah Bunda, mari kita jaga aset kita. Salah satu hal yang bisa menjadikan kita menuju surga Allah adalah doa-doa anak-anak yang solih dan solihah. Dan juga ilmu yang bermanfaat yang telah kita dapatkan dalam kajian hari ini bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa mengumpulkan pundi-pundi amal kita, jariah kita untuk bersama-sama kita kumpulkan agar bisa bersama-sama bertemu dalam surga Allah. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, bahwasanya kita akan dikumpulkan bersama keluarga kita. Kita tidak hanya keluarga kecil, tapi keluarga besar. Keluarga besar KBTK Al-Falah Surabaya. Insya Allah dengan amalan kita berdoa, semoga senantiasa di akhir nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada Ustadz Bangun Samudra, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiro atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat sekali. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kepada ayah bunda serta para ustadzah disampaikan terima kasih dan jazakumullah khairan telah bergabung dalam acara hari ini. Semoga yang kita dapatkan bisa kita implementasikan kepada anak-anak kita dan kita bisa menebarkan ilmunya kepada tetangga kita serta sanak saudara kita. Ayah bunda, mari kita akhiri kegiatan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda, insya Allah besok kita bertemu lagi dalam Parenting KBTK Al-Falah Surabaya. Monggo pada Ayah yang mau menyiapkan kegiatan sholat Jum'ah berjamaah, dan kepada Bunda, monggo diizinkan melanjutkan kegiatan seperti sebelumnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali serta selamat beristirahat.